atas rahmat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami semua pada hari ini. Kiranya Engkau kudus Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adalah dihutang di mana? Dihutang dengan Allah. Hutangnya bukan Indonesia. Pohonnya tinggi, pohonnya juga gede-gede. Di hutan ada apa aja? Ada binatang apa aja? Harimau, apalagi macan, singa, maus, semut, ular, gajah, semuanya oke, ya, kita sekarang yang yang siapa yang yang mau bercerita ini yang raja hutannya siapa? Dia lagi mimpin rapatnya siapa? Hewan semua. Ini misalnya ini rajanya nih, teman-teman penonton, kita harus ambil keputusan. Iya, kita harus cari solusi. Ternyata mereka punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya waktu mereka mengadakan rapat itu waktu musim kekeringan. Jadi karena musim kering hujannya datang, pohonnya semua jadi layu, makanannya juga jadi sedikit, buah-buahnya berbuah nggak pohon yang ada buahnya? Karena kepanasan semua, daunnya juga rontok. Wah, kalau kita tidak punya solusi untuk masalah ini nanti kita kelaparan semua. Waktu mereka tiba-tiba ada 5 manusia. Manusia itu siapa? Orang, anak-anak termasuk apa? Kita manusia 5 orang datang membawa gergaji, membawa apa? Tahu apa? Nah, terus ada juga yang membawa karung besar. Dia jalan. Lima orang ini masih agak jauh, tapi mereka mendengar dengan terus ada si Ahmad lagi. Terus sama Ahmad bilang, coba kamu lihat ke sana, siapa itu yang datang? Dia intip, ternyata 5 manusia ini sedang mengerjakan sesuatu. Mengerjakan apa? Kalau bawa gergaji, menebang pohon pintar. Mereka bawa gergaji banyak itu, satu orang bawa satu, bersihin seorang. Oh, harus melihat gergaji.
sebelah sana lagi semua lagi nangis. Baru lagi banyaknya ditumbangkan pohonnya. Terus si monyet tadi balik lagi. Baik, kalau begitu kita ke sana. Semua berangkat ke sana. Ada harimau, ada monyet, lalu ada apa namanya, gajah, lalu ada binatang yang paling kaya di antara binatang. Siapa yang tahu binatang yang paling kaya? Apa? Apa? Beruang. Kulitnya bersih karena selalu pakai perawatan, jalannya sempit. Beruangnya jalan itu kalau kita manusia ada orang kaya, ya kan? Nah kalau di hewan nggak ada yang hewan kaya, beruang tadi. Lalu diajak, ayo beruang kita ke sana. Untuk apa? Kita mau jalan sana untuk mana? Beruangnya bilang gitu saja. Tapi akhirnya beruang juga itu penasaran ada apa. Lalu mereka lari semua, udah juga lari. Yang manusia tadi yang lagi nabrak pohon kaget, kok mereka ada kesini? Ada harimau juga, ada singa juga. Langsung naik pohon ketakutan. Lalu yang harimau bilang begini, kamu manusia lagi buat apa di hutan kami? Manusianya ketakutan gak bisa jawab. Terus ada serigala. Ini serigala gimana? Dia sedang kemana pohon kita, teman-teman. Kalau pohon itu ditebang, kita tidak punya tempat tinggal. Kita tidak bisa makan. Bagaimana kalau kita makan mereka? Itu kata serigala. Terus ada monyet tadi yang bilang, cukup sudah, kita tidak boleh memakan orang yang menjadi musuh kita. Kita harus mencintai, tapi kita tidak peduli bagaimana mereka. Ini lagi buat apa? Terus harimaunya bilang gini, mari turun semua. Kita bicara bersama, kita ngomong baik-baik. Kami tidak akan mencelakai kalian. Terus turun manusianya. Nah, terus apa orang bilang? Teman-teman binatang, kami datang ke sini mau menebang pohon. Kami perlu untuk buat rumah. Lalu yang harimau tadi, tapi kenapa yang ditebang dibakar? Kalau dibakar itu ada apa namanya? Ada asapnya sampai penuh di hutan. Kira-kira kita bisa bernafas nggak? Bisa. Udaranya jadi tercemar. Tidak boleh dilakukan. Nah, dan itu yang harimau bilang ini. Sekarang kita buat keputusan, kita buat kesepakatan, kita harus makan. Mereka ini, lalu yang pertama keputusannya, manusia boleh ke hutan, tetapi tidak boleh merusak. Lalu kesepakatan yang kedua, manusia dengan binatang harus rukun dan saling membantu. Lalu yang ketiga, akan menjaga hutan dengan baik.
Setelah itu akhirnya yang pohon yang sudah ditebang diberesin, tidak dibawa ke rumah manusia tadi untuk didirikan rumah. Lalu manusia datang lagi membawa tanaman di rumah. Itu ceritanya. Nah, sekarang itu dari cerita Bupati, tetapi Tuhan Yesus juga mau bicara sama anak-anak. Bicara apa? Yuk kita dengar. Bacaan dari Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil pada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menyampaikan ke anak-anak pesan kenapa buat tidak ibu-ibu yang lainnya memakai baju warna apa? Kenapa? Coba mau mencoba lagi. Kenapa buat dan semua ibu-ibu dulu memakai baju warna merah? Merah atau ungu? Ungu kenapa juga? Kenapa bapak dan semua ibu dulu memakai baju warna ungu? Kenapa? Karena kita umat Katolik, baik itu anak-anak maupun ibu-ibu semuanya sedang memasuki masa prapaskah. Masa apa? Masa prapaskah. Apa itu masa prapaskah? Masa prapaskah adalah masa untuk kita umat Katolik, anak-anak, ibu-ibu, Luther, para raja dan romo untuk bertobat, ya, berpuasa dan pantang, ya. Berpuasa tadi ada yang bilang tidak makan satu hari, kemudian pantang yang tidak boleh makan jalan ibadah lagi, ya. Maka di masa pertobatan ini atau masa prapaskah ini, anak-anak diminta untuk berpuasa dan pantang. Nanti Luther akan menyampaikan apa itu yang harus anak-anak buat selama masa ini atau masa tobat atau masa prapaskah. Anak-anak, sebelum mulai lanjut, waktu Natal, ya, waktu Natal tahun lalu, tahun 2023, Luther dan juga para tokoh dan juga ibu-ibu yang lain sedang berlibur ke Bali, ya. Luther dan para tokoh dan ibu-ibu yang lain sedang berlibur ke Bali waktu Natal tahun lalu. Sampai di Bali, waktu Luther mengunjungi tokoh-tokoh, Luther tertarik dengan satu barang. Luther tertarik dengan satu barang yang kalau Luther lihat, Luther akan mengingat anak-anak semuanya. Ya, jadi Luther waktu ke Bali waktu Luther dan sebuah toko ada satu barang, ada satu barang yang kalau Luther lihat barang itu, Luther akan
mengingat anak-anak di TK 3. Kemudian Bruder merasa penasaran. Bruder ketika melihat barang itu, Bruder mengingat anak-anak, akhirnya Bruder memutuskan untuk membeli. Ya, Bruder membeli supaya nantinya diberikan kepada anak-anak, diberikan kepada guru untuk disimpan di TK 3. Jadi Bruder membelinya cuma satu barang, ya, satu barang itu untuk semua anak-anak di TK 3. Tapi sayangnya waktu pulang dari pagi, waktu libur, Bruder lupa meletakkan barangnya. Bruder lupa, sehingga tadi malam ketika Bruder lagi membersihkan kamar, ya, karena Romo bilang kamarnya pada hari harus bersih dan rapi. Ketika tadi malam Bruder membersihkan kamar Bruder ketemu barang yang waktu itu Bruder beli untuk anak-anak. Akhirnya Bruder mengingat nanti besok paginya akan Bruder bawa ke TK 3 dan memberikannya kepada anak-anak. Tapi barang itu yang Bruder bawa ada pesan juga, ada maksud, ada pesan dari Tuhan Yesus untuk anak-anak. Tadi di kisah, di kitab suci, ya, menceritakan tentang anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus. Tapi semua orang tua dan orang dewasa melarang anak-anak supaya jangan datang kepada Tuhan Yesus, karena ada yang bilang anak-anak itu nakal. Anak-anak itu tidak mau mendengarkan pesan orang tua, tidak mau mendengarkan pesan-pesan orang dewasa. Ya, anak-anak itu rewel, anak-anak itu suka menangis, suka jaga. Tapi Tuhan Yesus memarahi kepada orang-orang tua, kepada orang-orang yang memiliki anak-anak itu, karena Yesus biarkan anak-anak itu datang padaku, datang kepada saya, ya, karena mereka anak-anak menjadi berkat yang luar biasa juga. Nah, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini. Semoga karena bimbingan Roh Kudus-Mu kami mampu melaksanakan apa yang sudah difirmankan Tuhan dalam tindakan nyata sehari-hari. Kuatkan kami, berikan kami semangat dan berkat-Mu agar kami setia menjadi pelaku sabda-Mu demi kemuliaan nama Tuhan ini dan sepanjang masa. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.